Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri Praja Madya Muhammad Fikri Ilham Satu Bagus, NPP 3300859, asal pendaftaran dari Sulawesi Utara, kelas D2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang simpul-simpul dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Baiklah, yang pertama itu kita mulai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Itu tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang pertama kita bahas tentang simpul-simpul utama, yang dimana itu dia mengatur mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Yang kedua itu ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang ketiga itu ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tugasnya atau gunanya dan juga fungsinya yaitu untuk yang pertama itu menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dan nasional. Yang kedua juga itu ada untuk mengatur tahapan, metode, dan jadwal penyusunan perencanaan pembangunan. Yang ketiga itu untuk memuat ketentuan perubahan dokumen perencanaan daerah jika ada kondisi luar biasa atau perubahan kebijakan nasional. Yang keempat itu dia itu bisa untuk menyediakan tata cara evaluasi rancangan Perda atau RPJPD dan RPJMD oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir itu dia itu untuk menekankan pentingnya pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Maka kita lanjut ke peraturan kedua, yaitu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yaitu tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. Juga ada laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ dan ringkasan LPPD. Yang pertama kita bahas lagi meliputi simpul-simpul utamanya. Itu kepala daerah itu harus menyampaikan yang pertama LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan akhir masa jabatan. Yang kedua itu LKPJ kepada DPRD setiap tahun dan akhir masa jabatan. Dan yang ketiga itu untuk ringkasan LPPD kepada masyarakat untuk mengenai transparansi mereka. Tugas dan dia juga memiliki tugas dan fungsi sebagai yang pertama itu menjelaskan format, isi, dan indikator utama LPPD dan LKPJ sebagai alat evaluasi kinerja daerah. Yang kedua itu dia itu untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga itu dia itu untuk menjadi dasar evaluasi capaian kinerja daerah oleh pemerintah pusat. Selanjutnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Itu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kita bahas lagi mengenai simpul-simpul utama atau tentang tujuan utamanya. Itu untuk yang pertama menjabarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah itu menjadi lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan juga dia itu partisipatif. Yang kedua itu dia itu untuk mengatur proses penyusunan, penetapan, dan juga pelaksanaan APBD. Yang ketiga itu dia untuk menjelaskan tata kelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan. Dan juga dia juga untuk memuat mekanisme pengawasan, pengendalian, dan evaluasi keuangan daerah. Dan yang terakhir itu dia itu untuk memperkuat peran kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya kita bahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Itu tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD dan evaluasi kinerja daerah. Simpul-simpul utamanya itu untuk yang pertama mengatur pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui LPPD setiap tahun dan akhir masa jabatan. Yang kedua itu ada untuk mengevaluasi atas LPPD oleh pemerintah pusat, seperti LPPD dia itu menjadi sebagai dasar dari penilaian kinerja daerah dan penentuan peningkatan serta status kinerja daerah. Dia juga untuk memuat indikator kinerja utama berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan juga dia juga untuk menjadi ditetapkannya mekanisme evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Selanjutnya juga dia untuk penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya itu Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita bahas lagi mengenai simpul-simpul utama. Tugasnya itu atau fungsinya itu yang pertama merinci ketentuan teknis pelaksanaan daerah, laporan dan evaluasi kinerja daerah. Yang kedua itu untuk sebagai standarisasi dari isi dan format LPPD agar seragam secara nasional. Selanjutnya itu untuk sebagai pengaturan mekanisme penilaian kinerja daerah berdasarkan indikator yang terukur, menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan evaluator kinerja daerah. Selanjutnya juga untuk mendorong daerah meningkatkan kualitas laporan dan akuntabilitas kinerjanya. Dan dia juga kita bahas lagi tentang simpul-simpul regulasi yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Simpul-simpul regulasi yang terkait dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda, tentang RPJMD, tentang tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Fungsi yang utama itu yang pertama itu mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan juga RKPD. Dia juga itu mewajibkan tentang sinkronisasi perencanaan daerah dengan perencanaan nasional. Jadi untuk menyatukan antara pemikiran perencanaan daerah dengan perencanaan nasional. Dia juga menyediakan mekanisme evaluasi rancangan perda, RPJPD dan RPJMD oleh pemerintahan pusat. Dia juga mengatur tata cara perubahan dokumen perencanaan jika terjadi kondisi luar biasa atau perubahan kebijakan nasional. Dia juga untuk menegaskan pentingnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Selanjutnya, PP nomor 3 tahun 2017 yaitu tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD, LKPJ dan ringkasan LPPD. Dia itu menjadi dasar evaluasi kinerja daerah oleh pemerintah pusat dan dia juga untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan selanjutnya itu PP nomor 12 tahun 2019 dia itu untuk pengelolaan pendapatan dan juga penguatan peran kepala daerah. Selanjutnya untuk PP nomor 13 tahun 2019 yaitu dia itu tentang penilaian kinerja untuk tentang bagaimana cara mengatur penilaian kinerja berdasarkan LPPD. Dan juga garis besarnya itu tentang penguatan indikator kinerja utama sebagai kewenangan daerah. Yang terakhir yaitu Permendagri nomor 18 tahun 2020 dia itu isinya itu tentang pengaturan indikator kinerja daerah yang terukur dan objektif, atau garis besarnya itu untuk
standarisasi isi format dan penyusunan LPPD secara nasional. Selanjutnya kita bahas tentang kesimpulan secara umum. Jadi dari semua regulasi tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu contohnya dalam rangka yang pertama itu penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur. Yang kedua itu untuk penguatan sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga itu untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu untuk menjamin keselarasan antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Bisa kita tarik juga tarik kesimpulan tentang kelima regulasi ini tuh mereka itu saling berkaitan satu sama lain dan juga memiliki tujuan untuk mencapai suatu keselarasan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang coba Anda jelaskan karton kertas kerja yang menjelaskan isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dan baru, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan baru, rencana kerja pemerintah daerah yang lama dan baru, rencana strategis perangkat daerah yang lama dan baru, rencana kerja perangkat daerah yang lama dan baru, isi bab dari LKPJ, LPPD, dan ILPPD, dan isi struktur keuangan daerah atau APBD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karton kertas kerja, perbandingan dan isi dokumen perencanaan dan pelaporan daerah. Yang dimana itu dia itu memiliki berbagai jenis dokumen antara perbandingan lama dan baru, dan dia juga memiliki keterangan umum. Baiklah, yang pertama tentang RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perbandingan lama dan baru itu tentang visi, misi, arah pembangunan, indikator makro. Dia juga memiliki keterangan umum yaitu periode 20 tahun, penyesuaian isu strategis, dan juga proyeksi tentang jangka panjang. Selanjutnya itu RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perbandingannya itu tentang yang pertama itu adalah sasaran, yang kedua indikator kinerja, dan yang ketiga itu program prioritas. Yang dimana keterangan umumnya itu memiliki periode 5 tahun, disusun setiap kepala daerah yang terpilih. Selanjutnya itu ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perbandingannya target tahunan, program atau kegiatan, indikator, dan juga ada anggarannya. Keterangan umumnya yaitu jangka waktunya itu hanya 1 tahun penjabaran RPJMD. Selanjutnya itu Renstra Perangkat Daerah, yang dimana perbandingannya itu sasaran kinerja, program, ataupun kegiatan dari organisasi perangkat daerah tersebut. Keterangannya itu 5 tahun sinergi dengan RPJMD. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah. Perbandingannya itu rencana kegiatan, indikator, dan anggaran, dan keterangannya yaitu 1 tahun selaras RKPD. Selanjutnya itu tentang isi bab dari dokumen perencanaan tersebut. Dokumen RPJPD. Yang pertama itu memiliki pendahuluan, gambaran umum daerah, isu strategis jangka panjang, visi misi, dan arah pembangunan, juga sasaran dan indikator makro, dan terakhir itu bentuk. Selanjutnya RPJMD. Yang pertama itu pendahuluan, kedua gambaran daerah, yang ketiga itu isu strategis dan permasalahan, yang keempat itu visi misi, tujuan, sasaran, yang kelima itu strategi dan arah kebijakan, yang keenam itu program prioritas, yang ketujuh itu kerangka pendanaan, dan terakhir itu penutup. Selanjutnya RKPD.
yang dimana memiliki juga yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu evaluasi capaian RKPD tahun lalu, yang ketiga itu kerangka ekonomi dan keuangan, dan yang keempat itu prioritas pembangunan dan rencana program atau kegiatan, dan terakhir itu penutup. Selanjutnya itu ada Renstra OPD. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada tugas pokok dan fungsi, yang ketiga itu evaluasi capaian, yang keempat itu isu strategis, yang kelima itu tujuan sasaran indikator, yang keenam itu program atau kegiatan dari organisasi perangkat daerah, dan yang terakhir itu penutup. Dan yang terakhir itu ada Renja OPD, yang dimana itu pendahuluan yang pertama, yang kedua itu evaluasi Renja tahun lalu, yang ketiga itu rencana kegiatan tahun berjalan, yang keempat itu indikator dan target kinerja, dan terakhir itu penutup. Selanjutnya ketiga yaitu isi bab dokumen pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Selanjutnya itu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya itu informasi LPPD untuk publik, dan juga memiliki isi bab utama yang hampir sama seperti isi bab dokumen perencanaan. Selanjutnya yang keempat, struktur keuangan daerah atau APBD. Memiliki komponen utama dan juga ada penjelasan. Komponen utama yaitu pendapatan daerah, pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer, DAU, DAK, DBH, dan lain-lain, pendapatan sah. Selanjutnya itu belanja daerah, belanja operasi, pegawai, barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, dan juga ada belanja transfer. Selanjutnya itu pembiayaan daerah, penerima pembiayaan, sisa lebih perhitungan, anggaran tahun lalu atau silpa, pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang. Perbandingan lama dan baru ini itu penting untuk melihat perubahan arah kebijakan, evaluasi, capaian, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja adalah dokumen berjenjang yang saling terkait. Dokumen pelaporan LKPJ, LPPD, ILPPD menjadi sarana pertanggungjawaban publik dan evaluasi kinerja pemerintah. APBD itu adalah instrumen utama dalam mewujudkan perencanaan menjadi kegiatan nyata yang berdampak ke masyarakat. Selanjutnya itu tentang isi bab dokumen perencanaan itu memiliki RPJPD, LKPJ, dan juga pendapatan daerah dan transfer dan lain-lain. Kesimpulan dari soal ini yaitu perbandingan dokumen lama dan baru ini penting untuk lebih dievaluasi lagi, perbaikan dan penyelarasan arah kebijakan serta arah pembangunan. Yang kedua itu dokumen perencanaannya itu harus sinergis dan berjenjang dari jangka panjang hingga tahunan. Yang ketiga itu pelaporan tentang LKPJ, LPPD, ILPPD itu menjadi alat yang harus ditransparansikan dan diakuntabilitas oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu struktur APBD-nya sebagai instrumen keuangan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah dari Sulawesi Utara atau kepala daerah masing-masing. Tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan daerah. LKPJ adalah dokumen yang disampaikan oleh kepala daerah setiap akhir tahun anggaran kepala DPRD, berisi hasil penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun. Melalui LKPJ ini, DPRD menilai kinerja eksekutif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang landasan hukum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 69 ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019. Maksud dan tujuan tanggapan DPRD itu untuk menilai capaian kinerja pemerintahan daerah baik dari aspek perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan program dan juga pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya itu memberikan catatan strategis atau rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya itu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Selanjutnya tentang isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. Yang pertama itu masuk kepada penilaian umum terhadap LKPJ. DPRD mengapresiasi penyampaian LKPJ yang tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, DPRD juga menekankan pentingnya penyajian data yang lengkap, konsisten, terukur, dan berbasis outcome atau hasil, bukan sekedar output atau pengeluaran. Banyak LKPJ daerah masih berisi daftar kegiatan dan bukan analisis kinerja. Yang kedua itu tentang evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Yang pertama itu bidang pemerintahan umum. DPRD menilai sejauh mana penilaian pelayanan administrasi publik yang berjalan secara efektif. Yang kedua itu tentang sorotan terhadap kualitas pelayanan yang satu pintu ataupun keterbukaan dalam memberi informasi kepada publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya itu beberapa DPRD mengkritik tentang lambannya proses perizinan atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu bidang pembangunan. DPRD mengulas keberhasilan pembangunan seperti pembangunan fisik, yaitu infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan sarana publik lainnya. Catatan umum yaitu masih adanya ketimpangan antar wilayah, kualitas proyek rendah atau keterlambatan, dan juga kelambanan proses pengerjaan. Dan juga hal ini itu perlu diintegrasi antara program pembangunan dan kebutuhan real masyarakat atau yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya itu tentang bidang ekonomi. DPRD itu menilai capaian pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan investasi. Dan juga banyak DPRD menyampaikan sangat prihatin atas belum optimalnya program UMKM yang terlibat ataupun koperasi dan ketahanan pangan. Pengelolaan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, atau pariwisata juga belum dinilai secara maksimal. Selanjutnya itu bidang kesejahteraan rakyat yang terfokuskan pada capaian di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. DPRD itu biasanya menyoroti tentang rendahnya capaian standar pelayanan minimal SPM, pendidikan dan kesehatan. Masih lemahnya itu penanganan stunting dan juga gizinya buruk.
dan kesejahteraan tenaga pendidik dan medis yang perlu perhatian lebih karena bisa dibilang masih kurang memadai. Selanjutnya kita membahas tentang evaluasi kinerja perangkat daerah atau evaluasi OPD. DPRD juga memberi penilaian terhadap capaian kinerja OPD berdasarkan indikator dalam Renstra dan juga Renja. Beberapa OPD dianggap tidak mencapai target indikator kinerja utama atau IKU karena rendahnya sarapan anggaran atau tidak sinkron dengan RPJMD. Juga seringkali DPRD ini menyarankan perlunya rotasi atau evaluasi tentang pejabat struktural yang ada di daerah. Selanjutnya membahas tentang evaluasi terhadap keuangan daerah. Kita fokuskan pada realisasi APBD, efisiensi belanja, serapan anggaran, dan pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD. Dapat dicermati itu DPRD itu sangat menekankan tentang target PAD yang tidak tercapai atau bisa dibilang juga terlalu ambisius, yang dimana belanja modal yang kecil dibanding belanja pegawai dan juga masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang terjadi. Selanjutnya tentang catatan strategis dan rekomendasi. Inti bagian dari tanggapan DPRD itu berisi saran-saran dan peringatan serius kepada kepala daerah. Contohnya itu seperti tentang memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran. Juga untuk mengoptimalkan sinergi antar OPD untuk mencapai target RPJMD. Karena jika masing-masing bagian OPD tersebut tidak mengoptimalkan sinergi antara OPD masing-masing, itu tidak bisa terjadinya target yang harus dicapai. Juga memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan dan mendorong inovasi daerah dan tata kelola yang berbasis teknologi, serta mereka juga itu harus mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. DPRD juga berharap seluruh catatan strategis yang disampaikan dapat dijadikan bahan evaluasi internal bagi kepala daerah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Selanjutnya, analisis politik dan strategis tanggapan dari DPRD. Tanggapan DPRD terhadap LKPJ itu bukan hanya dokumen yang teknokratis, tapi juga surat dengan nuansa politik dan strategi pengawasan yang dimana memiliki fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu legislasi, yang kedua anggaran, dan yang terakhir itu pengawasan. Tanggapan terhadap LKPJ termasuk dalam fungsi pengawasan yang memiliki tujuan untuk menilai apakah kebijakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah bisa mengawasi realisasi visi dan misi kepala daerah, apakah penilaian atau menilai kesesuaian antara program dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam riset atau hasil perjaringan aspirasi. Selanjutnya itu momen akuntabilitas kepala daerah. LKPJ itu menjadi ajang pertanggungjawaban politik kepala daerah.
yang dimana mereka itu biasanya menyoroti tentang apakah kepala daerah memenuhi janji-janji kampanye, apakah target pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD berjalan sesuai harapan, apakah ada kecenderungan otoriter, maladministrasi, atau malah praktik korupsi. Selanjutnya itu dasar evaluasi untuk penyusunan APBD tahun berikutnya. Tentang rekomendasi DPRD dari LKPJ menjadi referensi penting bagi perbaikan perencanaan dan penganggaran di tahun selanjutnya. Contohnya itu mereka menghapus program yang terbukti tidak efektif dan juga memperbesar anggaran untuk sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar. Mereka juga mengidentifikasi OPD yang perlu pendampingan khusus karena tidak mampu menyerap anggaran atau berkinerja rendah. Hal tersebut itu memiliki dampak dan tindak lanjut juga serta tanggapan dari DPRD. Yang pertama itu mereka itu merekomendasikan bersifat mengikat secara moral dan administratif. Walaupun tidak bersifat veto atau binding secara hukum, rekomendasi DPRD dalam tanggapan LKPJ itu wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah dalam praktiknya. Contohnya itu inspektorat daerah, Bapeda, dan sekretariat daerah akan memformulasikan tanggapan yang terjadi. Seperti arah kebijakan yang dalam RKPJ tahun berikutnya, bagaimana revisi dalam renja OPD, dan juga evaluasi kinerja OPD dalam sistem kinerja atau sistem merit. Mekanisme yang tidak lanjut, kepala daerah itu harus merespon merekomendasi DPRD secara tertulis dalam musrenbang RKPD. Catatan DPRD itu menjadi salah satu input yang wajib dan juga berhak melakukan pengawasan lanjutan melalui rapat kerja komisi dengan OPD terkait untuk memantau perbaikan. Selanjutnya itu tentang kasus-kasus umum dalam tanggapan DPRD. Beberapa temuan atau kritik yang sering muncul itu dalam berbagai tanggapan DPRD terhadap LKPJ. Contohnya itu rendahnya serapan anggaran. Serapan anggaran itu belanja modalnya harusnya hanya 60% ataupun 70% maksimal dari target. Yang dimana penyebabnya itu perencanaan itu lemah atau kurang ada waktu untuk melaksanakan proses, tendernya lambat atau minimnya kualitas SDM pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya itu pembangunannya itu tidak merata karena fokus pembangunan masih pada wilayah pusat kota atau ibu kota kabupaten atau kota, sedangkan daerah pinggiran desa itu sangat tertinggal karena masih difokuskan untuk pembangunan kepada pusat kota yang lebih diutamakan. Dan juga banyak DPRD itu mendorong prinsip keadilan spasial dalam pembangunan. Selanjutnya itu minimnya inovasi pelayanan publik. Pelayanan publik itu tidak adaptif terhadap teknologi digital. Karena DPRD juga mendorong kepala daerah untuk mengembangkan smart city atau minimal digitalisasi dalam layanan dasar. Selanjutnya itu tentang PAD atau potensi pajak daerah. PAD-nya itu tidak tumbuh secara signifikan karena belum tergarap optimal. Contohnya pajak hotel, restoran, PBB, dan juga distribusi parkir. Banyak usulan DPRD itu agar Pemda membentuk unit pelaksana pajak daerah yang lebih profesional. Selanjutnya tentang metodologi penyusunan tanggapan DPRD terhadap LKPJ. Yang pertama itu tentang penerimaan dokumen LKPJ. Kepala daerah itu menyampaikan LKPJ itu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggarannya itu berakhir. Jadi sangat maksimal tuh 3 bulan setelah tahun anggarannya sudah berakhir. Selanjutnya yang kedua itu DPR itu mencatat tanggal penerimaan untuk memastikan dia itu tepat waktu. Yang kedua juga tentang pembentukan panitia khusus atau pansus
dari tim LKPJ itu sendiri. Yang dimana DPRD itu biasanya membentuk pansus atau menyerahkan komisi-komisi untuk membahas LKPJ itu sesuai bidang. Tim ini juga terdiri dari lintas fraksi dan komisi agar tanggapan tuh lebih objektif dan juga secara menyeluruh. Pembahasan di tingkat komisi, DPRD itu mengundang OPD mitra kerja untuk membahas capaian kinerja program dan serapan anggaran. Yang dimana itu DPRD melakukan klarifikasi atas data yang dinilai tidak akurat atau tidak sinkron, dan juga investigasi lapangan untuk memverifikasi kegiatan yang dilaporkan. Yang keempat itu penyusunan laporan dan catatan strategis. Setelah selesai mereka melakukan pembahasan, komisi atau pansus menyusun catatan strategis atau yang rekomendasi yang menjadi lampiran dari keputusan DPRD itu sendiri. Catatan strategis ini itu mencakup saran perbaikan, peningkatan atas kegagalan, dan juga dorongan atas inovasi dan keberhasilan yang akan terjadi. Selanjutnya itu rapat paripurna DPRD diselenggarakan untuk menyampaikan secara resmi hasil pembahasan LKPJ kepada publik dan kepala daerah. Paripurna ini tuh bukan forum untuk menyetujui atau menolak LKPJ, melainkan mereka itu menerima dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya itu tentang peran alat kelengkapan DPRD dalam pembahasan LKPJ. Yang pertama itu ada komisi-komisi, yaitu mereka itu menjadi garda terdepan dalam penilaian kinerja OPD mitra kerja sesuai bidang. Contohnya pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan juga ada kesejahteraan. Mereka itu mampu memberikan tanggapan spesifik dan teknis, yang dimana itu Banggar atau Badan Anggaran menilai aspek keuangan daerah secara efektivitas anggaran, rasionalisasi perbelanjaan, dan sumber-sumber PAD. Yang ketiga itu ada Badan Kehormatan. Jika ditemukan pelanggaran etik atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, mereka itu dapat mengeluarkan rekomendasi yang dapat menginvestigasi. Selanjutnya itu tentang sekretariat DPRD. Mereka itu bertugas menyusun dokumen yang administratif dan menjembatani komunikasi antar OPD, antar DPRD dan kepala daerah selama proses berlangsung. Pembahasan tentang tantangan dalam LKPJ. Di LKPJ itu sering terjadinya beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam pemberian tanggapan terhadap LKPJ itu sendiri. Yang dimana contohnya antara lain, yang pertama data LKPJ yang kurang informatif. Karena banyak LKPJ hanya berisi laporan aktivitas, bukan capaian indikator kinerja atau performance base. Kurangnya narasi analisis, mengapa target itu tidak tercapai, apa kendalanya, dan juga langkah tindak lanjutnya itu apa. Selanjutnya itu keterbatasan waktu dan SDM. Lanjutan itu tentang integrasi hasil tanggapan DPRD ke dalam pembangunan daerah. Tanggapan DPRD ini terhadap LKPJ itu memiliki efek langsung terhadap arah kebijakan pembangunan, terutama itu menjadi masukan dalam LKPD atau rencana kinerja pemerintah daerah, yang dimana catatan strategis menjadi referensi dalam musrenbang dan penyusunan LKPD tahun berikutnya. Yang kedua itu menjadi acuan penilaian kinerja kepala daerah dan OPD. Evaluasi dari DPRD itu menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi internal oleh Sekda, Bapeda, dan juga Inspektorat. Yang ketiga itu mendorong perbaikan tata kelola. Itu catatan tentang lemahnya koordinasi atau lambatnya realisasi anggaran atau rendahnya partisipasi masyarakat akan dijadikan agenda reformasi secara internal. Selanjutnya itu tentang
yang lebih aplikatif dan relatif, yaitu tentang bagaimana kualitas tanggapan DPRD itu bisa menentukan keberhasilan pembangunan daerah ke depannya, serta hubungannya itu dengan akuntabilisasi publik, efektivitas pembangunan, dan hubungan kelembagaan terlegislatif dan eksekutif. Dampak jangka panjang tanggapan DPRD terhadap pemerintah daerah. Tanggapan DPRD tidak hanya berdampak pada satu tahun anggaran, melainkan juga membawa implikasi terhadap kinerja jangka menengah dan jangka panjang pemerintah daerah. Contoh dampaknya, yang pertama peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah atau LKPJ yang dibahas secara kritis dan objektif, memaksa kepala daerah untuk OPD lebih berhati-hati, transparan, dan terukur dalam menyusun serta melaksanakan program kerja. DPRD juga sebagai lembaga representatif rakyat berperan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas publik. Yang kedua itu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti dengan baik akan memperbaiki kesalahan berulang dalam perencanaan. Misalnya, perencanaan yang tidak berbasis data atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Rekomendasi ini akan berpengaruh sangat besar dalam proses penyusunan RKPD dan APBD. Yang ketiga itu percepatan reformasi birokrasi daerah, yang dimana evaluasi kinerja OPD dalam LKPJ itu mendorong kepala daerah untuk melakukan perbaikan struktur, memperbaiki SOP pelayanan, dan meningkatkan kompetensi ASN menjadi lebih baik. DPRD juga bahkan bisa mendorong pelaksanaan reward and punishment yang lebih objektif melalui catatan strategis LKPJ. Yang keempat itu menumbuhkan budaya kinerja dan outcome oriented. Yang dimana pemerintah daerah itu akan terdorong beralih dari sekedar menyelesaikan kegiatan atau activity base menuju pencapaian dampak nyata atau outcome base, yang dimana ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu evaluasi relasi legislatif dan eksekutif dalam konteks LKPJ. LKPJ ini itu menjadi titik temu yang strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan kepala daerah. Namun dalam praktik ini relasi bisa berjalan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu relasi korporatif atau ideal. DPRD dan kepala daerah ini
bekerja sama secara profesional, berbagi peran dalam membangun daerah mereka sendiri. Dan juga tanggapan terhadap LKPJ ini diterima sebagai masukan konstruktif dan bukan dianggap sebagai serangan politik, karena hasilnya itu kebijakan lebih akurat dan juga bisa jauh lebih responsif. Yang kedua itu relasi konfrontatif. DPRD ini terlalu politis dan menjadikan LKPJ sebagai ajang oposisi permanen, yang dimana itu kepala daerah masing-masing bersikap sangat defensif dan mengabaikan catatan strategis dari DPRD mereka, yang dimana hasilnya itu stagnasi pembangunannya itu dan konfliknya sangat menjadi berkepanjangan antara sama lain. Selanjutnya, relasi transaksional. Tanggapan terhadap LKPJ ini bisa dijadikan alat tawar-menawar secara politik, terutama terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Karena terdapat kecenderungan kompromi terhadap penilaian substansi dan juga demi kepentingan fraksi atau pribadi mereka masing-masing. Hasilnya itu di mana melemahnya pengawasan dan turunnya kualitas kebijakan. Selanjutnya itu peran masyarakat dan media terhadap proses LKPJ itu. DPRD menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga penting untuk melibatkan elemen masyarakat dalam proses evaluasi LKPJ. Partisipasi masyarakat sipil CSO atau NGO. Organisasi masyarakat itu bisa memberikan data, lapangan, masukan, tematik, atau hasil audit sosial sebagai bahan bagi DPRD. Beberapa DPRD itu proaktif mengundang LSM atau akademisi untuk membantu analisasi substansi LKPJ. Yang kedua itu media massa. Media itu berperan mengkonfirmasi hasil pembahasan LKPJ kepada publik, yang dimana media ini juga menjadi alat kontrol sosial atas tindak lanjut dan juga rekomendasi dari DPRD. Yang ketiga itu tentang akademisi dan perguruan tinggi. Ini tuh dilebatkan untuk memberi kajian akademik, analisis kinerja dan juga validasi data. Yang dimana ini tuh sangat penting terutama untuk isu-isu teknis seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, atau iklim investasi.
kita bahas selanjutnya tentang best practice di berbagai bagi daerah. Contoh, ada beberapa contoh daerah yang prakteknya itu sangat baik tanggapan LKPJ oleh DPRD. Contohnya yang pertama itu ada Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta itu membentuk pansus LKPJ yang berbasis pada indikator RPJMD dan target capaian kinerja. Yang dimana setiap catatan strategis itu dikaitkan langsung dengan data BPS dan hasil pengawasan lapangan. Yang kedua itu ada Kabupaten Banyuwangi, yang dimana DPRD melakukan public hearing bersama masyarakat dan LSM sebelum menyusun tanggapan. Yang dimana itu kejadian ini tuh menciptakan transparansi dan legitimasi terhadap rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya itu Provinsi Jawa Barat, yang dimana DPRD menugaskan tenaga ahli dan akademisi dari perguruan tinggi untuk mendampingi analisis LKPJ. Setiap tahun tuh mereka menyusun laporan kinerja kepala daerah yang lebih rinci dibanding format standar LKPJ. Jadi Provinsi Jawa Barat itu sudah melebihi format standar LKPJ dalam menyusun laporan kinerja kepala daerah. Selanjutnya itu yang terakhir, tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah itu merupakan alat kontrol demokratif, panduan korektif terhadap kebijakan publik, sarana perbaikan tata kelola, penjaga akuntabilitas pemerintah desa. Dan selain itu, dalam sistem otonomi daerah ini, keberhasilan pembangunan bukan hanya tugas ataupun tanggung jawab dari kepala daerah, tapi juga tanggung jawab kolektif, legislatif, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung ataupun ikut serta dalam hal tersebut. Baiklah, selanjutnya itu tentang isi tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah masing-masing, itu kepala daerah Sulawesi Utara. Yang pertama itu struktur dan substansinya itu mengacu pada peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LKPJ. Yang pertama itu tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan daerah. LKPJ adalah dokumen yang disampaikan oleh kepala daerah setiap akhir tahun anggaran kepada DPRD, berisi hasil penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun. Melalui LKPJ itu DPRD menilai kinerja eksekutif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahap-tahap berikutnya. Kita bahas tentang isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ daerah. DPRD itu mengapresiasi penyampaian LKPJ tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, namun mereka juga atau DPRD menekankan pentingnya penyajian data yang lengkap, konsisten, terukur, dan berbasis outcome atau hasil, bukan sekedar output atau pengeluaran.
Tanggapan DPRD terhadap LKPJ ini bukan hanya dokumen teknokratis, tapi juga syarat dengan nuansa politik dan strategi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD itu sebagai lembaga legislatif, dan DPRD ini juga memiliki 3 fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk dalam legislasi ini. LKPJ ini itu menjadi ajang pertanggungjawaban politik kepala daerah, yang dimana DPRD ini juga bisa menyoroti apakah kepala daerah itu memenuhi janji-janji kampanye, apakah target pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD berjalan sesuai harapan, apakah ada kecenderungan otoriter, maladministrasi atau praktik korupsi. Selanjutnya itu kita bahas tentang dampak dan tindakan lanjut dari tanggapan DPRD. Yang pertama itu disahkan sebagai peraturan daerah. Jika disetujui, LPPA ini itu akan menjadi perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menjadi dasar audit BPK tahun berikutnya. Yang kedua itu menjadi rujukan penyusunan APBD tahun selanjutnya. Mendapatkan rekomendasi DPRD dari LPPA harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD, kebijakan umum anggaran atau KUA, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PAS. Alat ukur kinerja kepala daerah dan OPD itu mengurangi alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Merekomendasikan mutasi atau evaluasi jabatan struktural. Dan terakhir itu penutup, tanggapan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban APBD ini itu merupakan cermin dari kualitas demokrasi lokal dan pengawasan legislatif. Melalui tanggapan ini, rakyat tuh bisa mengetahui bagaimana uang publik digunakan. Pemerintah daerah didorong lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Pembangunan daerah itu menjadi lebih terarah dan berbasis data. DPRD juga ini menilai pelaksanaan anggaran itu sangat lemah atau terlalu politis. Kepala daerah menunda laporan atau menyampaikan data yang tidak akurat, dan juga ada kecurigaan terhadap konflik kepentingan proyek fiktif atau markup anggaran. Yang pertama itu publik itu harus tahu dan semuanya itu harus secara transparan. Karena hak masyarakat untuk mengetahui sesuai prinsip keterbukaan informasi publik, masyarakat itu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana APBD dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hasil audit BPK dan LPPA seharusnya itu diumumkan secara terbuka. Tanggapan DPRD termasuk catatan strategis, seyogyanya itu dipublikasikan melalui media dan atau situs resmi dari DPRD tersebut. Karena akademisi itu mereka itu untuk menilai rasionalitas anggaran dan efektivitas program. Kalau LSM dan komunitas lokal itu untuk memberikan testimoni dampak program yang terjadi di lapangan. Kalau media itu sebagai saluran komunikasi hasil evaluasi kepada publik secara luas. Kesimpulan, ketika proses ini dijalankan secara serius, transparan, dan melibatkan banyak pihak, maka pertanggungjawaban APBD ini tuh bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi alat utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, anggaran yang berpihak pada rakyat,
pembangunan yang berkelanjutan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari awal sampai akhir tadi. Semoga saya mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya, dan juga terima kasih karena sudah membimbing saya sampai bisa sampai di titik ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Fernandes, karena dari awal juga, dari saat saya pertama di Sindikat 1, saya sudah bertemu dengan beliau, dan beliau itu mengajar dengan sangat baik, sehingga saya bisa bercerita dan bisa menjelaskan berbagai macam persoalan itu secara baik juga. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila saya ada kesalahan atau perbuatan yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.